Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua materi hari ini saya coba menggunakan uh, video yang saya upload dari YouTube, dan saya disclaimer terlebih dahulu bahwa itu video ini di YouTube ini tidak terpengaruhi tentang monetisasi ya, jadi aman. Oke, hari ini kita akan membahas tentang manajemen proyek perangkat lunak. Artinya bagi teman-teman di sini yang hobi atau senang atau bergelut di bidang developer atau development perangkat lunak, tentunya suatu saat nanti teman-teman akan mendapatkan job atau sebuah proyek untuk membuat perangkat lunak. Hal ini teman-teman bisa perhatikan bagaimana sistem informasi akademik atau website Universitas Muhammadiyah Kuningan, yang dimana diketuai oleh Pak Sofyan yang memiliki tim. Artinya Pak Sofyan dengan timnya memiliki manajemen proyek perangkat lunak untuk sebuah sistem informasi Universitas Muhammadiyah. Nah, tentu halnya di sini melihat dari lapangan, manajemen proyek itu pada dasarnya ada dua tahapan, yang dimana yang poin pertama itu adalah perencanaan proyek. Yang kedua adalah pengujian perangkat lunak. Nah, di dalam perencanaan proyek di sini tentunya ada beberapa aktivitas atau tahapan yang perlu kita bahas di sini. Nah, kenapa sih dalam manajemen proyek diharuskan dalam sebuah perencanaan? Tentunya kita tahu bahwa konsep dasar dari sebuah proyek itu adalah suatu unit atau kegiatan yang kompleks dan saling berkaitan, yang dimana setiap unit atau kegiatan itu yang saling berkaitan itu memiliki satu tujuan, dan tujuannya tentu ya dalam hal ini kita bahas perangkat lunak, yang tentunya tujuannya adalah satu, membuat perangkat lunak atau sistem yang sesuai dengan kebutuhan si pengguna, gitu ya. Nah, perencanaan proyek di sini ada beberapa tahap. Yang pada dasarnya dalam tahapan ini, kenapa kita harus membuat perencanaan? Agar yang pertama, perencanaan proyek ini adanya koordinasi horizontal, yang dimana koordinasi horizontal ini merupakan suatu sistem birokrasi, sehingga dalam birokrasi tim gitu ya, sehingga dalam pelaksanaannya ini akan termanajemen, kan, karena ada birokrasi di sini adalah ya tentu dalam sebuah pekerjaan, baik apapun itu, baik itu proyek atau non proyek, tentu ada birokrasi di sini adalah adanya tim, dari tim itu adanya ketua tim atau pimpinan atau manajer, yang dimana tanggung jawab atas kebijakan pelaksanaan proyek. Ada juga tim yang lainnya seperti sekretaris, bendahara, humas, dan sebagainya. Itu adalah birokrasi dalam sebuah manajemen kerja. Nah, maka dalam proyek di sini tentu berkaitan dengan apa yang akan kita kerjakan, sehingga setiap birokrasi ini mereka memiliki tanggung jawab masing-masing, gitu kan, yang dimana pimpinan atau
ketua tim proyek itu sebagai pusat informasi yang dimana setiap komponen memastikan, pimpinan itu dapat memastikan setiap komponen tim itu melakukan pekerjaannya sesuai bidangnya masing-masing. Nah, tentunya dalam perencanaan ini kita harus aktivitas yang pertama yang paling kita akan lakukan yaitu tentunya membuat proposal terlebih dahulu. Kenapa proposal ini kita perlukan? Ini fungsinya adalah untuk membuat perencanaan, perancangan, dan jadwal sehingga di proposal ini tahu tujuan dari kenapa kita membangun sebuah sistem ini, gitu ya. Sehingga termasuk anggaran di sini kita tahu termasuk anggaran, sehingga proyek yang kita kerjakan itu tersistematis, artinya tertulis secara sistematis dalam sebuah proposal. Hal ini berfungsi, tujuannya adalah untuk mengetahui si pemilik proyek atau pemilik tender yang kita selaku tendernya, yang menerima tendernya atau menerima proyeknya, tahu ini bagus nih proposalnya sesuai dengan kebutuhan, kan gitu. Nah, dari proposal di sini tentu ada istilahnya project costing atau anggaran dari setiap proyek. Tentunya anggaran dari setiap proyek ini kebutuhan yang diperlukan, kebutuhan anggaran yang diperlukan untuk proyek ini bisa berjalan dengan output anggaran yang harus kita keluarkan, sehingga proyek ini sesuai dengan budgetingnya, gitu kan, seperti itu. Sehingga pengeluaran, pemasukan dan pengeluaran itu harus dirinci sesuai dengan kebutuhannya, yang dimana ini sudah masuk ke dalam proposal, gitu ya. Nah, hal ini kenapa diperlukan? Agar anggaran yang kita gunakan itu tidak kurang, ya syukur-syukur lebih, gitu kan, tetapi lebih juga tidak mengurangi kualitas produk yang kita buat, gitu ya. Yang selanjutnya adalah project planning and scheduling, ya, penjadwalan dan perencanaan dalam sebuah proyek. Tentu tentu dalam membuat sebuah proyek itu kita harus menjadwalkan, yang seperti yang sebelumnya saya bahas, bahwa kapan nih dalam satu proyek ini mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu, mana yang bisa dikerjakan nanti, dan mana yang bisa dikerjakan bersamaan. Artinya, kalau kita memiliki penjadwalan dan perencanaan proyek di sini, ini sinkronisasi dengan budget yang akan kita gunakan, anggaran yang akan kita gunakan, sehingga anggaran yang kita gunakan sesuai dengan pekerjaan yang kita lakukan, gitu. Yang selanjutnya adalah monitoring project. Nah, dalam aktivitas utama dalam manajemen proyek ini tentu monitoring ini harus dilakukan. Monitoring ini berdasarkan perencanaan dan penjadwalan proyek yang kita lakukan. Selain itu, kita memonitoring juga apakah anggarannya sudah sesuai atau belum.
melebihi atau tidak, kurang atau tidak, sehingga ini tidak tidak merubah lagi scheduling atau proyek perencanaan gara-gara anggarannya kurang atau gara-gara anggarannya berlebih. Sehingga monitoring ini tentu harus tetap kita lakukan. Sama halnya dengan penelitian teman-teman, kalau misalnya membuat sebuah skripsi, tentunya harus memiliki selain membuat proposal, teman-teman juga harus memiliki anggaran untuk membuat proposal, membuat skripsi, yang dimana setiap anggaran ini gitu kan sesuai planning yang akan teman-teman gunakan. Dan tentunya harus tetap dimonitor. Artinya gimana proposal yang Anda buat, proposal penelitian yang Anda buat itu harus sesuai dengan jadwal atau perencanaan proposal yang Anda ajukan, sehingga Anda bisa tepat waktu dalam lulus nantinya gitu. Ya, kalau diibaratkan dalam penelitian. Nah, setelah aktivitas manajemen, tentunya dalam perencanaan nih di sini ya, kita turunkan kembali perencanaan struktur organisasi. Di sini adalah ada beberapa struktur organisasi utama. Yang pertama adalah project manager. Nah, di sini adalah pimpinan atau ketua tim, yang dimana ketua tim di sini adalah yang bertanggung jawab atau memiliki tugas yang berfokus kepada hal-hal teknik, bagaimana misalnya bagaimana seseorang ini layak mengontrol seorang ini layak mengerjakan bidang A, mengerjakan bidang B, terus mengerjakan bidang C, terus terkait kebijakan misalnya mana yang harus dikerjakan sesuai anggaran yang telah kita buat, kita susun di aktivitas manajemen ini dan sebagainya. Artinya ini lebih kepada lebih kepada pemangku kebijakan, membuat sebuah keputusan. Yang kedua adalah seorang analis sistem. Di sini seorang analis sistem ini dia mampu, seseorang atau tim yang mampu mendefinisikan atau membuat sebuah planning terhadap proyek yang kita kembangkan, sehingga proyek yang kita kembangkan sesuai dengan perencanaan dan jadwal yang kita sudah susun. Kenapa hal ini? Agar dia dapat memberikan pemahaman kepada project manager untuk dapat menganalisis pekerjaan yang atau proyek yang sedang kita lakukan. Contoh misalnya, mana nih pekerjaan yang harus bisa dikerjakan berbarengan, karena misalnya anggarannya masih kurang atau masih belum cair semua nih dari si pemilik dana gitu kan, seperti itu. Sehingga di sini bisa dianalisis, atau misalnya bisa menganalisis nanti desain atau programmer tester ini. Programmer dan tester, sehingga fungsi dari tim yang sebagai analis sistem di sini berfungsi selain memberikan bahan untuk memberikan keputusan kepada project manager, juga dia bisa menganalisis kedepannya nih program yang akan kita buat ini, apakah ini harus kita perbaharui setiap tahunnya,
dengan anggaran yang tentunya sudah kita dapat, atau hanya apa namanya misalnya kalau proyeknya sudah kita bereskan, ya istilahnya tinggal serah terima kunci atau gimana gitu ya. Nah, selanjutnya adalah tim desainer. Di sini bertugas untuk merancang sebuah produk dalam sebuah sistem. Yang kemarin kita bahas seperti United Modeling Language, membuat model sistem, membuat database sistem, membuat perancangan datanya, manajemen datanya, dan sebagainya. Dan selanjutnya adalah programmer. Programmer di sini adalah yang tentunya orang yang paham tentang bahasa pemrograman. Nah, dalam bahasa pemrograman di sini tentunya ini harus sesuai dengan rancangan yang dibuat oleh desainer, sehingga rancangan proyek perangkat lunak ini sesuai dengan kebutuhan yang sudah dianalisis oleh tim analisis dan sesuai dengan keputusan oleh tim atau manajer tim proyek itu sendiri, sehingga nanti ketika tester di sini tim tester ini orang yang paham terhadap penggunaan fungsi dari sebuah sistem, sehingga ketika tim tester ini berfungsi untuk mengetahui bagian mana yang sudah sesuai dengan desain, bagian mana yang belum sesuai dengan desain, seperti itu ya. Jadi tentu setelah kita memiliki aktivitas manajemen, ya kita tentu buat tim gitu ya. Setelah tim kita buat, baru kita jadwal nih. Nah, di sini ya, sesuai aktivitas. Kita membuat penjadwalan yaitu yang pertama membagi kerja sesuai dengan perencanaan struktur organisasi di sini. Mana bagian ketua tim, mana bagian analisis, mana bagian desainer, mana bagian programmer, mana bagian tester. Dan selanjutnya adalah mengatur urutan jadwal. Mengatur urutan jadwal ini tentunya schedule dalam penjadwalan proyek ini sesuai dengan perencanaan proyek di sini, gitu ya. Perencanaan jadwal proyek di sini. Nah, selanjutnya adalah penjadwalan ini tentunya sebagai meminimalisir ketergantungan. Tentu setiap tim pasti memiliki job desk-nya masing-masing, sehingga dengan melakukan penjadwalan ini, setiap tim yang kita buat dia berfungsi untuk mengerjakan job desk-nya masing-masing, sehingga tidak ada istilah project ini bisa dikerjakan oleh tim ini atau bisa dikerjakan oleh tim A, bisa dikerjakan oleh tim B. Enggak, artinya project yang dibuat sesuai dengan pekerjaan timnya masing-masing, artinya tidak ketergantungan. Nah, dengan penjadwalan yang baik, tentu aktivitas manajemen, struktur organisasi dapat bekerja sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Nah, tentu dalam perencanaan proyek di sini, dalam manajemennya pasti memiliki resiko, gitu ya. Resiko di sini adalah yang pertama resiko proyek, yang dimana jika misalnya terjadi perubahan perubahan struktur organisasi di sini, yang tadinya desainernya si A tiba-tiba diganti karena sebab hal lainnya sehingga harus diganti, sehingga ini mempengaruhi lagi perencanaan proyek yang kita buat dengan cost benefit yang telah kita buat. Nah, ini resiko dalam proyek. Resiko produk di sini adalah terjadinya perubahan spesifikasi atau kebutuhan yang kadang mendadak karena perkembangan teknologi yang semakin berkembang. Kadang
Pak tolong dong bisa nggak hardware-nya spesifikasinya seperti ini, yang tadinya kita jadwalkan misalnya kita anggarkan kebutuhan hardware-nya misalnya komputer Pentium Core i7 misalnya kan gitu, Core i5 misalnya, tiba-tiba minta dirubah untuk Core i7. Ini tentunya produk yang akan kita kembangkan di sini merubah lagi anggaran yang telah kita buat gitu kan. Selanjutnya resiko bisnis yang mungkin terjadi ini adalah perubahan teknologi dan persaingan. Artinya walaupun proposal kita bagus, tentu kalau kita tidak tidak update diri, artinya persaing di sini resikonya adalah persaingan. Mana tentu yang memiliki proyek, dia akan melihat mana yang lebih baik, mana yang lebih bagus, mana yang lebih up to date. Dan selanjutnya adalah spektrum manajemen. Ini lebih kepada pembagian istilahnya pembagian aliran dalam hal arti pekerjaan, yang tentunya satu itu manusia tim yang akan melakukan pekerjaannya, dan bagaimana kita dapat mengatasi masalahnya jika ada masalah di sini, di resiko di sini, dan bagaimana prosesnya, sehingga jika kita mendapatkan proyek terjadi masalah, tentu kita sudah memanage sebuah resikonya. Kita mendapatkan proyek, siapa nih yang akan mengerjakannya? Tentu manusia. Bidang apa aja gitu kan, manusia yang harus kita perlukan, orang yang harus kita kerjakan, ya tentunya di sini sebagai project team, sebagai sistem analis, sebagai desainer, sebagai programmer dan tester. Dan prosesnya bagaimana? Tentu prosesnya sesuai dengan apa yang tertulis di proposal, kan seperti itu. Nah, itu spektrum manajemen. Ketika kita sudah mendapatkan proyek di sini, dan kita sudah buat dan kita sudah jadi nih proyeknya, tentu sebelum proyek itu dipublikasi, kita harus ada namanya pengujian. Ada beberapa tahapan yang harus diuji. Yang pertama pengujian unit, pengujian integrasi, pengujian sistem, pengujian penerima. Pengujian unit di sini adalah kebutuhan antara si perangkat lunak dan si perangkat keras, sehingga yang dimana istilahnya ada air, ada wadahnya gitu kan. Kalau airnya 1 liter, maka wadahnya harus bisa masuk 1 liter gitu kan. Nah, artinya pengujian unit ini harus sesuai dengan kebutuhan perangkat lunak. Selanjutnya pengujian integrasi. Pengujian integrasi di sini sesuai dengan desainnya, sehingga dalam pemodelan yang kita buat, pengujian integrasi apakah unit-unit yang ada dalam perangkat lunak apakah sudah sesuai dengan desainnya, sudah saling terintegrasi atau enggak. Yang selanjutnya adalah pengujian sistem. Pengujian sistem di sini adalah sistem yang dibuat apakah sudah sesuai dengan desain pemodelannya, sudah sesuai dengan bahasa pemrograman yang dibuatnya, apakah sudah ditester atau belum. Sehingga pengujian sistem ini ketika dipublish tidak terjadi lagi yang namanya bug atau error atau yang lainnya. Yang selanjutnya adalah pengujian penerima. Siapa nih yang penerimanya? Artinya siapa sih yang akan menggunakan perangkat lunak yang kita buat? Siapa sih yang akan menggunakan sistem yang akan kita buat? Kalau misalnya kita membuat sebuah sistem, misalnya sistem informasi akademik, maka penggunanya atau penerimanya adalah mahasiswa dan dosen.
Nah, di pengujian ini mahasiswa dan dosen sudah menerima enggak? Sudah layak enggak? Ada protes atau tidak gitu kan? Ada kritikan atau tidak gitu kan? Kalau misalnya tidak ada kritikan, artinya itu sudah bisa dipublish atau dipakai oleh pengguna atau bisa digunakan secara massal. Nah, tentunya bagaimana cara kita bisa melalui tahapan ini gitu kan. Nah, di sini ada namanya pengujian perangkat lunak yang namanya black box testing dan white box testing. Apa itu black box testing? Black box testing ini suatu pengujian spesifikasi ke arah fungsional yang dimana si penguji tahu setiap fungsi-fungsi atau fungsi atau logika atau sistem itu sudah sesuai spesifikasi kebutuhannya. Contoh misalnya sistem informasi akademik Universitas Muhammadiyah Kuningan yang bisa mengakses adalah dosen dan mahasiswa. Apakah dosen bisa login atau tidak? Kalau tidak bisa login, nanti tampilannya seperti gimana? Kalau bisa login, nanti tampilannya seperti apa? Apa yang ditampilkan di dashboard mahasiswa? Apa yang ditampilkan di dashboard dosen? Dan seperti apa setiap fungsi input, output, view, delete-nya? Apakah sudah sesuai dengan fungsinya atau tidak? Nah, ini pengujian black box testing. Kenapa disebut black box testing? Ini si pengguna tidak perlu tahu gitu, tidak perlu tahu apa yang telah kita desain dan apa yang telah kita program. Itu. Jadi ini si pengguna tidak perlu tahu. Yang tahunya dia bisa login dan tidak bisa login. Kalau bisa login bagaimana? Kalau tidak bisa login bagaimana? Gitu ya. Nah, selanjutnya adalah pengujian white box. White box di sini adalah pengujian yang membutuhkan kemampuan internal terhadap sistem pemrograman. Nah, ini lebih ke arah fungsi, logika fungsi, lebih ke arah programmernya gitu ya, lebih arah skripnya atau algoritmanya gitu ya. Bagaimana kalau misalnya terjadi bugs atau terjadi errornya yang dalam hal arti lebih ke arah karena ini kesalahan logika dan sebagainya. Nah, ini pengujian white box. Namanya white box. Kalau black box itu kepada pengguna, kalau white box ini orang yang ahli dalam algoritma, istilahnya seperti itu. Nah, sehingga kalau tahapan ini kita sudah lalui, semua tahapan ini kita lalui, maka produk yang kita buat, perangkat lunak yang kita buat itu sudah sesuai dengan kebutuhan. Kenapa produk itu dibuat atau siapa yang membutuhkan produk itu atau perangkat lunak itu. Jadi contoh misalnya teman-teman mendapatkan proyek untuk membuat sistem informasi akademik dan kata kampus, Pak, ini udah sesuai, udah layak, udah sesuai dengan pengujian dan sebagainya. Sehingga kesimpulannya di sini adalah kenapa kita harus memanajemen sebuah proyek dalam pengembangan perangkat lunak ini agar sesuai dengan harapan pelanggan atau pengguna, sehingga aktivitas dari sistem yang kita buat itu sesuai dengan kebutuhan pengguna, kedua sesuai dengan proposal yang kita buat, sesuai dengan anggaran proyek yang kita dapatkan, sesuai dengan jadwal rilisnya, dan sesuai dengan perancangan dan monitoring serta evaluasi terhadap sistem yang kita buat.
Nah, maka dari itu, teman-teman, kalau misalnya teman-teman sudah mendapatkan proyek, ya tentunya ini menjadi catatan penting, sehingga pada dasarnya teman-teman ketika mendapatkan proyek perangkat lunak, satu, buat dulu aktivitas manajemennya, kedua, buat dulu perancangan struktur organisasinya, ketiga, buat penjadwalan proyeknya, keempat, bagaimana risiko yang terjadi jika proyek tersebut dikerjakan, dan bagaimana pembagiannya, seperti itu ya. Dan seperti apa pengujian terhadap perangkat lunak yang kita buat. Maka dari itu, itulah materi tentang manajemen proyek. Semoga teman-teman dapat memahaminya. Jika ada yang tidak dipahami, kita bisa diskusi via WA. Oke, terima kasih. Itu aja, ditutup billahi fisabilillah, wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.